Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raihan Maulidan dari kelas Biologi B 2020 dengan NIM 13086-270. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas Gracilaria sp yang termasuk dalam kelompok alga merah. Berikut merupakan table of content pada PowerPoint ini. Yang pertama akan dibahas klasifikasi dari Gracilaria sp menurut ahli. Kemudian ada ciri-ciri khusus pada Gracilaria sp. Kemudian ada siklus hidup yang ada 3 pada Gracilaria sp. Kemudian ada pemanfaatan dari Gracilaria sp itu sendiri. Yang pertama kita akan masuk ke klasifikasi dari Gracilaria sp. Nah, menurut Dawes 1981 dalam Sinulinga 2007, nah, klasifikasi Gracilaria sp adalah sebagai berikut. Kingdomnya itu adalah Plantae, divisinya Rhodophyta, klasisnya Rhodovice, ordonya Gigartinales, familianya Gracilariaceae, genusnya Gracilaria, dan spesiesnya Gracilaria sp. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri dari Gracilaria sp. Ciri-ciri khusus dari Gracilaria sp adalah sebagai berikut. Yang pertama, talusnya itu berbentuk silindris, permukaannya licin dan kuat. Terus bercabang-cabang dengan panjang kurang lebih 250 mm. Kemudian garis tengah cabang antara setengah sampai 2 mm. Percabangannya ini alternate, yaitu posisi tegak percabangan berbeda tingginya. Terus dia juga dikotom dengan pertulangan lateral yang memanjang menyerupai rumput. Kemudian bentuk cabangnya ini silindris dan meruncing di ujung cabang. Kemudian kita masuk ke siklus hidup dari Gracilaria sp. Nah, siklus hidupnya ini ada 3, yaitu ada fase gametofit, fase karposporofit, dan fase tetrasporofit. Nah, fase gametofit sendiri itu adalah gametofit jantan dan betina merupakan talus hasil germinasi dari tetraspora atau bentuk tumbuh haploid. Nah, untuk membedakan gametofit jantan dengan gametofit betinanya sendiri, itu antara lain dapat dilihat secara morfologi ya, yaitu dengan melihat perbedaan warna talus, di mana talus gametofit jantan warnanya lebih pucat serta memiliki ukuran yang lebih panjang dibanding dengan gametofit betinanya. Kemudian fase karposporofit. Nah, karposporofit adalah bentuk tumbuhan haplodiploid yang gametofit betinanya adalah haploid. Sementara itu sistokarp yang ada di sebelah situ itu menempel pada gametofit betina tadi. Nah, terus gametofit betinanya juga mengandung spora yang diploid. Nah, fase karposporofit ini dimulai sejak terjadinya fertilisasi antara karpogonium dan spermatia ya. Nah, setelah karpogonium dibuahi, maka trikogin akan mengerut, karpogonium akan melebur dan sel di bawahnya yang berbentuk seperti filamen. Kemudian yang ketiga itu ada fase tetrasporofit, yaitu karpospora yang telah dilepas ke lingkungan akan bergerminasi dan tumbuh menjadi bentuk tumbuhan tetrasporofit. Nah, selanjutnya tetrasporofit ini akan membentuk tetrasporangium yang akan menghasilkan tetraspora. Kemudian kita akan masuk ke pemanfaatan dari Gracilaria sp. Nah, yang pertama itu adalah di bidang konsumsi. Nah, salah satu dari rumput laut yang dapat dikomersialkan yaitu ya Gracilaria sp ini. Nah, yang merupakan dari kelas Rhodovice yang termasuk kelompok penghasil agar-agar. Nah, diperkirakan sekitar 200 spesies rumput laut menyangga perekonomian internasional, terutama dari produk makanan yang nilainya lebih dari 6,2 miliar US dollar. Nah, rumput laut dengan kandungan gizi yang baik membuatnya makin banyak dikonsumsi. Jadi rumput laut ini khususnya Gracilaria sp memiliki kandungan gizi yang banyak. Selanjutnya di bidang ekologi ya. Nah, Gracilaria sp ini menjadi pemegang peran kunci dalam rantai makanan, menentukan kualitas perairan tambak dan menentukan struktur komunitas dalam ekosistem.
Nah, kemampuan rumput laut dalam memperbaiki kualitas lingkungan ini telah terbukti ya dapat memberikan banyak manfaat terhadap perairan tambak, diantaranya sebagai faktor pemacu untuk menjaga kualitas air tambak agar tetap kondusif dalam pertumbuhan. Kemudian pemanfaatan Gracilaria sp yang terakhir itu adalah di bidang phytoremedian. Nah, rumput laut Gracilaria verrucosa khususnya juga mampu merubah energi matahari menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Nah, bahan organik tersebut dimanfaatkan oleh ikan-ikan serta biota-biota yang ada di dalam perairan tersebut. Nah, Gracilaria verrucosa ini juga dapat digunakan sebagai biofilter, yakni menyerap bahan-bahan yang berbahaya bagi biota sehingga air dalam perairan tersebut selalu jernih. Gracilaria sp juga dapat digunakan sebagai tanaman phytoremedian karena memiliki kemampuan dalam mengakumulasikan bahan organik ke dalam selnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint ini. Terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.